Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran yang pertama. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Anak-anak, tahukah kalian mengapa minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas? Minyak goreng di dalam wajan tersebut memanas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangatlah jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Lalu, bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Contoh peristiwa konveksi misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Radiasi adalah perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup yang ada di bumi. Perpindahan konduksi disebut juga dengan perpindahan panas secara hantaran. Konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, hanya energi panas saja yang berpindah. Perpindahan panas secara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang perpindahan panas secara konduksi. Berikut ini contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Meskipun hanya salah satu ujung besi yang dipanaskan, namun panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Hal ini membuktikan panas berpindah melalui perantara besi. Selanjutnya, setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah dari bagian logam yang merupakan konduktor. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Mengaduk kopi panas dengan sendok logam, maka panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Demikianlah pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, pembelajaran yang pertama.
Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.